Nah, itulah yang membuat saya kadang-kadang merasa prihatin. Kalau ini tidak ada yang bersuara, lalu siapa lagi? Tapi kalau sudah mengaku sampai ke ruang publik, Iya. publik tidak boleh diam. Publik tidak Harus terus menyuarakan itu. Tidak boleh Bahwa diam, itu adalah sebuah kebatilan yang harus diluruskan. Stres tuh kalau semua ulama dilawan. Edan itu ya. Nasab Ba'alwi ini bukan hanya sabit dengan syuhra dan istifadah. Padahal di dalam ilmu fikih, saudara, nasab keturunan yang sudah begitu panjang cukup dengan syuhra istifadah, sabit dia punya nasabnya. Tapi keistimewaan nasib Ba'alwi, saudara, bukan hanya syuhra dan istifadah, tapi dengan ijma' ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama-ulama syiah, ulama-ulama wahabi, ulama-ulama ibadiyah dari kalangan khawarij, saudara, mengakui bahwa nasab Ba'alwi sabitun bil ijma'. Itu kalau sudah sabit bil ijma', itu sudah di atas syuhra wastifadah, saudara. Udah syuhra juga, istifadah juga, ijma' lagi. Subhanallah. Nah, sekarang ada orang mengutak-ngatik, saudara, mau ngebantah. Udah gitu membatalkan nasab Ba'alwi. Siapa lo? Membatalkan sampai kayak imam. Saudara, kayak mujtahid. Saya batalkan nasab Ba'alwi. Paling menyam. Nggak ada tuh sekarang begal-begal nasab bisa menang dari para habaib dan para ulama. Nggak ada. Udah banyak fitnah ini, udah aneh-aneh manusia muncul, saudara. Yang nggak ngerti nasab bicara Allah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kayaknya udah stres loh. Udah stres loh kalau semua ulama dilawan. Edan itu ya. Kalau kita sebagai manusia modern, ya, Modern. saya sebut manusia modern, siapapun berhak untuk mengaku. Iya. Siapapun berhak. Sekalipun mau mengaku keturunan Naruto. Bukan saya yang mengatakan, ya. Saya. Mau mengaku keturunan Gajah Mada. Gajah Mada. Mau mengaku keturunan Hayam Wuruk. Mau mengaku keturunan Prabu Siliwangi atau siapapun saja. Itu hak setiap orang. Kita tidak boleh mengganggu gugat. Karena itu keyakinan pribadi dan Iya. keyakinan kelompoknya. Klaim sepihak mereka. Ya, itu kita tidak boleh Boleh. menafikan itu. Tapi masalahnya, ketika pengakuan itu, Dipublikasi. saya keturunan ini, keturunan itu, dipublish di ruang publik, Betul. harus ada pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban mereka. Pertanggungjawaban itu harus berbasis pada data. Nah, Dan data itu bisa diverifikasi. cara verifikasinya bagaimana? Ya tentu saja kalau saya sebagai seorang filolog ditanya, harus ada data seperti ketika Nabi diklaim sebagai tokoh historis. Datanya ada nggak? Ternyata ada. Iya. Manuskrip itu. Benar. Tapi kan mereka juga punya apa itu namanya tuh? Kelompok yang mendata itu bagaimana? Ya ada memang. Iya kan? Ada. Kan? Misalnya RA. mereka menyebut keturunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Betul. menurut jalur dari Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Betul. Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Al-Muhajir. Ada yang menyebut Abdullah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir. Data itu ya nyambung dan disambungkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dokumen abad ke-9 Hijri. Abad ke-9 Hijri. Betul. Sementara kalau abad ke-9 Hijri ini tulisan Habib Ali Asyakran. Tulisan tahun berapa? Judul kitabnya Al-Burqatul Al-Musyiq. Ini tulisan sudah lama. Iya abad ke-9, Oh. tapi persoalannya tokoh yang bernama Ahmad bin Isa Al-Abah itu baru bisa diklarifikasi. Beliau hidup tahun 345 Hijri. Berarti abad keempat. Abad keempat. Abad keempat Hijri. Hijri. Pertanyaannya, abad keempat Hijri tidak pernah disebut Ubaidillah atau Ubaidullah. Oke. Abad kelima nama itu juga tidak muncul. Abad ke-6 nama itu tidak muncul. Tidak muncul. Abad ke-7 nama itu nggak muncul. Nggak Abad lagi. ke-8 nama itu nggak muncul. Nggak Abad lagi. ke-9 awal nama itu juga nggak muncul. Lah. Munculnya itu baru abad ke-9. Itu buku atau kitab
karangan dari kalangan mereka sendiri. Artinya ada kekosongan waktu sekitar 500 tahun lebih, hampir 600 tahun. Nama Ubaidullah atau Ubaidillah itu tidak ada kaitannya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ahmad bin Isa al-Abah. Tidak ada sama sekali. Itulah yang kemudian menjadi kegaduhan. Iya, Pak, lebih 500 tahun itu lama Ya. loh. Ini coba Anda kasih analogi dulu. Saya tahu siapa bapak saya. Saya ke kakek saya tahu. Tapi kepada buyut saya sudah tidak tahu siapa. Apalagi buyut-buyutnya bapak saya. Dan itu belum berjalan 100 tahun. Ya Ustadz ya. Saya sudah lupa dan tidak tahu siapa dia. Apalagi kan tidak ada catatan. Ini kita berbicara yang tidak ada catatan. Bagaimana orang yang mencatat suatu nasab terpending selama 500 tahun lebih, tiba-tiba nama itu diingat dan dimasukkan. Itu bagaimana Ustadz? Nah, itu problemnya. Makanya- Dan itu yang kemudian digugat oleh sebagian orang. Dan jadi gaduh sekarang ini. Dan sekarang menjadi kegaduhan yang luar biasa. Makanya itu kan klaim sepihak mereka. Ya, karena memang tertulis dalam buku atau kitab dari kalangan Mereka. internal. Nah, Sedangkan tulisan di kalangan eksternal tidak menyebut itu. karena kan kita berbicara tokoh ini. Iya. Keturunan Nabi Muhammad SAW harusnya tercatat. Kalau misalnya ini tokoh biasa ya, Tokoh biasa. misalnya Ubaidillah itu tokoh biasa. Ya. Kalau tidak tercatat dan tidak ada catatannya, mungkin masih bisa dimaafkan Dimaklumi. dalam tanda kutip. Tapi masalahnya tokoh ini dianggap sebagai imam. Kalau sebagai imam itu kan gelar tertinggi pada masa itu. Benar. Ada imam ahli hadis, ada imam ahli tafsir. Iya. Misalnya kalau Imam At-Tabari itu kan disebut imam ahli tafsir. Benar. Kemudian kalau misalnya ada tokoh tidak dikenal sebagai imam, tidak dikenal sebagai siapa-siapa, Iya. lalu bagaimana kaitannya dengan catatan itu ada atau tidak? Kalau misalnya itu dikenal sebagai imam, pasti catatannya itu ada. Pasti catatannya ada. Karena dia dikenal. Karena orang-orang itu pasti akan mengingat siapa imam mereka. Ya, tentu Dan pasti saja. ditulis. Dan pasti tertulis. Apakah selama 500 tahun itu tidak ada pulpen, tidak ada pena untuk nulis? Ya pasti ada, Bu. Nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tercatat dalam dokumen Yunani kan pakai pena. Iya kan? Jadi Bukan sekedar pakai lisan. Jadi mustahil pada waktu itu tidak tercatat ternyata nasab itu bukan karena tidak bisa menulis atau tidak ada alat tulis. Bukan karena tidak ada alat tulis dan juga bukan karena tidak ada sarana untuk menulis. Apa males nyatet? Bukan karena malas mencatat juga. Kalau malas mencatat, kenapa dokumen lain yang eksternal juga tidak mencatat? Padahal ulama-ulama besar mencatat semua. Berarti dari dokumen eksternal ini juga tidak ada. Juga tidak ada. Bahkan kalau kita bandingkan ya, Ya. oke lah kita buka semua data. Data Sunni misalnya, data ulama-ulama Sunni. Ulama Sunni. Ada nggak mencatat tokoh itu di abad ke-4, 5, 6, 7, 8, 9? Zero, nggak ada catatan. Kemudian kalau kita tanya, oke lah dokumen Syiah bagaimana? Ada nggak catatan itu? Juga nggak ada. Dari Syiah pun tidak ada. Nggak ada. Jadi Tapi kita kan mau kemarin- bicara apa? Kemarin sempat viral ada satu video dari ulama Syiah kalau tidak salah membela. Syekh Mahdi Rajai. Itu bagaimana Ya. pandangan antum? Ya, dia dalilnya cuma sekedar merujuk pada suhrah wal istifadah. Suhrah wal istifadah itu sudah dikenal, sudah diketahui umum. Itu yang menjadi dalil bahwa dia sebagai orang atau kelompok yang memiliki nasab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau suhrah wal istifadahnya itu kan baru abad ke-9 sampai sekarang. Itu suhrah wal istifadah sangat dikenal. Iya. Tapi dimulai dari abad keberapa? Abad ke-9 Hijri. Sementara abad ke-4, 5, 6, 7, 8 zero. Jadi selama sekian abad bukan suhrah wal istifadah lagi. Jadi meskipun tokoh Syiah yang membela mereka tetap tidak Tetap ada ada data. kelemahan. Nggak ada data. Ya? Nggak ada data. Zero. Allahu Akbar. Ini kalau bahasa kita ajib ini. Ajib. Bukan cuma Nggak ada. ajib ya teman-teman. Jadi memang begitulah. Kalau kita mau memverifikasi ya data. Kadang-kadang saya mencoba untuk menghubungkan ini. Menghubungkan. Ya ini Ustadz mencoba Untuk menghubungkan begini. membenarkan Berupaya supaya bisa sambung. supaya bisa benar. Begini. Kalau ini terputus berapa abad nih? Antara Ubaidillah ya
dokumennya dengan era sebelumnya itu kan terputus sekitar 500 tahun. Namanya nggak tercatat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita ini yang diakui oleh semua kaum muslimin. Bahkan Syiah pun ngaku. Iya. Artinya beliau itu kan lahir tahun 571. Iya. 571 Masehi. ya, Masehi. Sementara hitungan Masehi itu kan mulai abad pertama. Berarti sama dengan 500 tahun juga kan? 500 tahun juga. Ternyata nama beliau sudah tercatat juga. Nama beliau tercatat dalam dokumen Ahlul Kitab. Bahkan manuskrip Dead Sea Scroll atau Mahtutat Al-Bahrul Mayyit atau naskah-naskah Laut Mati yang disimpan di Israel itu kan ditemukan abad ketiga sebelum Masehi. Abad ketiga sebelum Masehi. Abad ketiga. Ternyata di situ ada tertulis nama. Kalau teksnya bunyinya begini, Hikomam takim wa khullu Muhammadim Zaidabi wa Zaira'i benat Yerusalem. Ini bahasa mana ini? Bahasa Ibrani. Ibrani. Hikomam takim. Artinya? Apa yang ada pada lisannya begitu indah. Wa khullu, dan apapun. Semuanya. Semuanya. Siapa dia? Muhammadim. Saya nggak terjemahkan nih. Muhammadim. Siapa Muhammadim? Zaidabi. Allah. Dialah kekasihku. Wazara'i, dialah pemimpinku. Siapa yang ngomong begini? Ini adalah Melek Shlomo, Malik Sulaiman. Nabi Sulaiman Menyebutkan itu. Abad ketiga. Nabi Sulaiman sudah Menyebutkan itu. Abad ketiga sebelum Masehi. Oke. Sementara dan data ini sudah ada. Sampai sekarang masih dapat kita baca itu. Tertulis Muhammadim abad ketiga sebelum Masehi sampai abad pertama, jaraknya berapa abad? 3 abad. Dari abad pertama sampai 571, anggap saja 5 abad. Iya. 5 tambah 3 berapa? 7. 8. Berarti 800 tahun 800. nama Nabi itu tercatat. Kalau dihitung dari 1 Masehi sampai Nabi dilahirkan 500 tahun, berarti sudah tercatat. Berarti Nabi Sulaiman sudah mendapatkan informasi gaib dari Allah bahwa akan adanya Nabi. Ini kita nggak bicara gaib lagi, bicara fakta nama itu ada. Iya, tertulis. Masya Allah. Jadi kalau begitu, apapun kesimpulan orang, kalau mengatakan ini adalah tokoh sentral, dianggap sebagai nabi, sebagai rasul, sebagai imam, itu kan gelar tertinggi. Pasti ada catatannya. Kalau tidak ada catatannya, memang orang ini ada atau tidak? Ya silakan simpulkan sendiri. Sip. Itu problemnya di sana sebenarnya. Ini yang saya sebutkan teman-teman, bahwa beliau ini mencari jarum di tumpukan jerami itu mudah. Kalau kita kan susah karena gak punya literasi. Dan di sini teman-teman, saya juga punya unek-unek ya Ustaz ya. Ketika mereka ini menyatakan nasab mereka tersambung terhadap Rasulullah SAW, sedangkan tadi antum menyebutkan selama 500 tahun lebih itu tidak ada catatan sama sekali. Sedangkan kita kalau mengukur ingatan kita hanya mentok kepada siapa? Kepada buyut kita itu paling ingat kalau kita mau pakai ingatan. 4 generasi. 4 ke generasi atas. sudah hilang, sudah agak tahu siapa. Sedangkan mereka bisa dengan mudahnya di abad ke-9 itu mencatat itu semua. Sedangkan ini kan perlu pertanggungjawaban, dinisbahkan kepada Nabi. Ini kan ada 2 konsekuensi. Iya, betul. Yang pertama konsekuensinya berdusta atas Nabi. Terus yang kedua berdusta atas nasabnya. Lalu bagaimana cara kita menyikapi ini, Ustaz? Ya, sebagai seorang muslim, kita tidak bisa hanya percaya pada doktrin, dalam arti doktrin yang tanpa dasar. Soalnya kan begini, kalau kita mempercayai nasab mereka, sedangkan nasab mereka tidak tersambung, dan sedangkan mereka mengakui memiliki bukti inilah bukti itu, kalau kita mengingkari juga tidak boleh kan begitu. Tapi melalui data yang kita punya, mereka sama sekali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana sikap kita? Ya, sikap kita sederhana, karena kita membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sudah memperingatkan jangan sampai ada orang atau sekelompok orang yang menisbatkan kepada Nabi tanpa dasar. Betul. Itu harus kita pahami bersama, dan saya kira semua sepakat itu. Ya, Ya kan? Tidak ada seorang muslim yang membenarkan ada satu orang atau kelompok
sekian orang yang menasabnya kemudian dihubungkan kepada Nabi padahal bukan. Kita semua sepakat itu. Iya. Nah, kalau itu kita sepakati, bila terjadi hal seperti ini yang sedang gaduh ini, maka yang kita minta adalah mana hujahnya? Datanya mana? Mana datanya? Kalau datanya itu baru muncul pada abad ke-9 Hijri untuk menegaskan itu ada hubungan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iya. sementara sekian abad, 500 tahun lebih, bahkan hampir 600 tahun, data itu blank, apakah mungkin bisa dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Itu problemnya. Problemnya ya. Itu problem ilmiah sebetulnya, dan mudah. Ya. Malah lebih selamat bila ada orang yang memang dia keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan keyakinannya, Iya. sesuai dengan keyakinan. Ini sudah yakin. Sudah yakin. Kemudian dia